Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di Inspiring Without Ice. Hari ini adalah edisi spesial. Kita IWE kedatangan tamu yang luar biasa. Sebentar, kedatangan apa kita mendatangi? Oh iya, ya kedatangan di program kita. Kedatangan di program kita, cuma kita mendatangi di tempatnya beliau. Ada Pak Irwan. Halo, Gimana Pak Irwan kabarnya? sehat, Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Makasih lo udah datang. Iya Pak, kita juga terima kasih udah masuk kontennya kita. Oke. Ada saya juga Andestiono. Saya Basuki. Di saat ini gitu kan, kita di kafe mana nih Pak? Egalita Yogyakarta. Egalita, Yogyakarta, luar biasa. Ini IWE bergeser kelasnya, bisa kita studio ya Pak ya. Ini kita di kafe ini. Tapi Kalau kafe ngomong egalita Mas Irwan, nanti rata piye gitu. Biar ada nama khusus loh. Ada khusus. Iya, iya. Itu di skip Pak. Cuman ini kopinya belum datang nih kopinya nih Pak Bas. Ya Pak Irwan ya. OTW. OTW. Ini bukan kode loh Pak Irwan. Oke. Cuman ini aja sih biar tahu kok di kafe gak ada kafenya apa gak ada kopinya Iya. gitu kan. Ada buka kelinci loh. Ya dong. Oke Siapa siap. pegang menurut Bi? Coba pegang aja Pak. Pegang aja, tidak terlalu semua, lampiran. Oke Pak Irwan, ini menarik. Tunanetra mengelola sebuah kafe gitu kan. Bagi saya sangat asing dan sangat jarang ya yang kita temukan gitu. Bagaimana sih Pak ide untuk mengelola kafe ini? Sebetulnya saya sendiri pribadi sudah 3 tahun yang lalu akan buka kafe di Tulung Agung, Jawa Timur. Gitu. Lalu saya belajar meracik kopi, belajar melihat-lihat bagaimana membuka kafe begitu. Tetapi saat itu kan langsung pandemi muncul. Oh gitu ya. Pembatasan kepergian kita sehingga saya tunda sampai 2 tahun ini. Nah kebetulan ada teman di Jogja dari Triamanunggal, Pak Setio Adi namanya, menghubungi saya gitu bahwa dia punya ruangan di Jogja ini. Nah Gayung bersambut, apakah bisa bikin kafe? Oh monggo gitu. Nah sudah. Jadi saya punya ide membuat kafe, Pak Setio Adi punya ruangan yang bisa dipakai sehingga terjadilah kolaborasi. Berarti sempat belajar barista gitu. Ya begitu. Oh gitu. Rumit nggak untuk tunanetra total Pak? Cukup rumit. Cukup rumit ya. Sebetulnya rumitnya bukan pada bagaimana meracik kopi dan rasa. Kalau kita rasa, soal rasa nomor 1 ya Mas ya. Kita bisa lah itu penciuman juga. Kan kopi itu dari penciuman, lalu dari lidah juga kita dan sampai ke belakang tenggorokan kita gitu. Nah, tetapi yang sulit itu pada manual brew. Jadi bagaimana kopi itu diracik secara manual, bukan mesin ya. Kalau mesin selesai kita pencet aja gitu. Nah, manual brew ini memerlukan semacam ketepatan ukuran gitu. Nah, ketepatan ukuran inilah menjadi persoalan bagi tunanetra kalau memang mesinnya tidak diadaptasi, misalnya scale-nya atau alat ukurnya itu. Kan kita dalam manual brew itu memerlukan ukuran yang tepat ya, apakah 10 gram atau 15 gram begitu. Nah, itu dia tidak bersuara digitalnya kan, timbang gitu. Nah, mungkin ke depan ini saya sedang dengan teman merancang satu alat untuk supaya bisa bersuara. Itu kesulitan tunanetra. Timbangan bersuara kan sudah ada lah. Betul, tapi harus impor ya Mas. Harus impor. Harus impor. Mendatangkan itu ya cukup lah. Cukup. Ya paling-paling berapa gelas kopi lah. Gitu. Terus gini Pak, menarik yang ini saya tanyakan. Ketika barista ini umumnya itu kan ada bentuk-bentuk ketika kopi masih ada ampasnya itu kan dibentuk-bentuk gitu. Itu kok barista tunanetra tuh diajarkan gitu nggak sih? Oke, latte ya. Latte gitu kan. Kalau latte memang paling standar itu kan sebetulnya bunga tulip. Sebenarnya sampai pada tahap itu sebetulnya bisa-bisa saja sih. Bisa-bisa saja. Hanya memang kan itu butuh visual 100%. Betul, gitu. visual. 100%. Jadi pada kelemahan di barista tunanetra tentu ya di situ. Tentu di situ. Jadi memang kalau soal rasa, latte-nya sendiri ukurannya, dosisnya segala macamnya bisa. Dan ketika membentuk suatu seni di atas cangkir kopi itu yang memang tunanetra butuh. Ya bisa sih, tapi jadinya abstrak.
Abstrak. Tidak tergantung kita ngomongnya sama pelanggan loh, Pak, ini gambarnya sebetulnya adalah bintang di langit yang kita teropong dengan alat bla 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 gitu. Itu akan sempurna ketika yang disajikan Pak Bas. Pak, ini bentuk kartun Doraemon gitu kan. Apa sebagian gitu. Ya, begitulah kira-kira. Jadi untuk membuat latte itu kan kita pakai steam ya. Jadi alat semacam semprot sehingga kita membuat semacam gelembung-gelembung kecil. Nah, gelembung kecil itulah yang membentuk satu bentuk bunga atau bentuk binatang atau bentuk apa di dalam cangkir itu. Nah, tentu saja tunanetra tidak bisa meraba ininya loh, apa namanya, alat itu, dan tidak bisa meraba airnya yang menggelembung itu, dipegang malah dia gelembungnya pecah gitu ya. Kalau di batik kan ada batik berarti. Berarti itu latinnya cipratan. Latte cipratas. Kan kalau untuk teman-teman yang batik itu, karena mereka memang secara visual agak susah, akhirnya hanya sekadar diciprat, kemudian jadilah motif tersendiri. Bisa Gitu. ya. Dan tadi saya bilang, kalau kita dipaksa untuk seperti itu, ya kita hanya bermain pada pada kalimat-kalimat cerita, pada cerita bahwa ini bergambar apa, terserah kita, bisa saja. Toh sebetulnya itu kan hanya menambah satu seni tersendiri memang untuk gambar kopi itu ya. Jadi kan itu kan latte art ya disebutnya. Jadi memang seni latte gitu. Tapi sebetulnya aslinya sendiri ya hanya rasa sebetulnya. Kan itu perpaduan espresso dengan susu. Itu yang diberi gelembung gitu. Berapa lama sih Pak latihan untuk barista itu? Kalau hanya sekedar prakteknya saja seminggu bisa ya. Tapi untuk mengejar secara teori paling tidak ya baca buku dan sebagainya sebulan lah gitu untuk tunanetra bisa presisi. Itu untuk tunanetra total atau untuk yang masih novice ya, Mas? Total bisa. Total bisa. Total bisa. Masih lanjut kan total kan? Iya, total bisa. Tapi kalau untuk terus menerus kita melayani teman-teman ya agak kesulitan memang ya. Kalau untuk kita sendiri bisa gitu. Jadi saya di cafe ini selain sebagai manajer juga saya sebagai reseptor ya. Jadi orang yang meresepkan kopi itu standarnya bagaimana, rasanya bagaimana, caranya bagaimana, nah barista yang mengikuti saya. Jadi semacam asisten lah. Nanti kalau misalnya ada tamu yang minta dibuatkan khusus gitu, maka si barista boleh bertanya sama saya apa yang mesti dirubah. Karena itu perubahan suhu, Mas. Perubahan gramasi, perubahan tuangan, puringnya tuh berapa kali, berapa banyak di berapa menitnya itu pengaruh. Jadi misalnya Mas Bas mau pesan Arabica kelinci misalnya. Oke, kita bikin Arabica kelinci P60 misalnya. Nah, saya suka asam yang pangke, artinya asam yang menonjol daripada pahitnya gitu. Nah, saya harus mengatur itu supaya rasa asamnya keluar banget gitu. Nah, misalnya Mas Andi enggak saya nggak mau terlalu asam, saya maunya manisnya keluar, sweetnya. Nah, saya harus mengatur berapa puringan di depannya. Jadi ketika menuang menit pertama itu menentukan sekali, Mas. Itu dari air yang misalnya 200 gram, misalnya kita bagi 4, 50, 50, 50, 50. Nah, kalau kita bikin rata begitu, itu seimbang antara pahit, bitternya, kemudian manisnya dengan asamnya itu seimbang. Tapi kalau kita mau rubah dikit, aku nggak suka pahitnya Mas, oke, berarti kita rubah depannya agak tinggi, misalnya 70, belakangnya agak pendek, misalnya tengahnya 30, dan selebihnya 100. 3 kali tuang saja, itu pahitnya tidak terlalu mencolok. Terus untuk ini Pak, kualitas biji kopinya, itu di sini ada standarisasi nggak sih untuk kualitas biji kopinya sendiri? Ya, kami di sini di Egalita menyajikan yang terbaik dari kopi Nusantara ya. Sayangnya kopi Nusantara kan diminumnya di Amerika, Eropa, Australia sana. Nah, sekarang kita mau merasakan kopi yang enak sendiri di negeri sendiri lah gitu ya. Nah, jadi kita ambil bean-nya Mas, green bean, jadi masih bentuk hijaunya. Hijaunya. Ya, jadi standarnya itu kita beli langsung di petaninya. Kemudian kita roasting. Di sini kemudian ada rumah roasting. Nah, roasting itu kan ada yang light, jadi ringan saja. Ada yang medium, dia sudah agak kecoklat-coklatan gitu. Ada yang black atau dark, yang bukan matang, hitam gitu. Nah, itu menentukan juga rasa asamnya, rasa pahitnya gitu. Nah, jadi kita kalau yang Arabica kita pakai yang medium, jadi masih coklat muda gitu Mas. Tapi kalau yang Robusta kita minta yang medium to dark, jadi sudah coklat tua.
tidak hitam tapi coklat tua gitu. Jadi kalau kita beli langsung pada yang sudah di roasting kita nggak pas nanti yang standar kita gitu. Gitu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak Bas? Ada pertanyaan lagi? Ya ada. Ada, silakan Pak. Tak Mas. izinkan Pak. Mas Egalita alamatnya mana Mas? Oh ya, oke. Egalita ini di Gang Lurik Cincin nomor 1 di Tipuran, kelurahannya Ngesti Harjo, kecamatannya Kasihan, kabupatennya Bantul, Yogyakarta. Jam bukanya Mas? Jam bukanya mulai kita jam 2 siang sampai jam 10 malam. Ini kan saya pegang menu nih Mas. Oke. Rata-rata berapa nih harganya Mas? Mulai dari 5 ribuan sampai 23 atau 23 ribuan ya, termahal 23 ribuan. Termahal itu Yang mochaccino ya, antara perpaduan coklat, kopi, susu dan gula. Mas yang paling murah atau paling larang di sini? Jangan di sini Pak, nggak enak. Hah? Nggak enak di sini. Kita memang mengklaim bahwa ini kafe termurah di Yogyakarta. Oh gitu ya? Ya, kita klaimnya di Instagram kita begitu. Karena kita mulai dari misalnya contohnya V60 ya, itu di kafe-kafe lain dijual 18.000 ke atas, bisa 20.000, bisa 25, bahkan di Jakarta 30 atau 35, kita 15.000. Gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan customer karena di sini customernya memang mahasiswa. Itu ruangnya kita desain juga ruang-ruang diskusi, ruang baca. Ini yang kita tempatkan kan ada perpustakaan ini. Jadi mereka bisa baca, lalu kita sediakan internet yang kencang misalnya untuk mereka kerjakan tugas. Jadi mereka kadang-kadang ya pesan kopi tubruk 3 jam ngerjain ini gitu ya. Oke saja, nggak masalah. Habisnya cuma 5.000, di nongkrong ke 3 jam. Oke, no problem. Jadi kafe ini memang kita hadir untuk memberikan ruang pada teman-teman yang mau belajar. Jadi teman-teman juga yang menarsis silahkan di sini nggak apa-apa. Boleh. Mau podcast juga boleh. Podcast juga Oke, boleh. Yang jelas kualitasnya luar biasa ya. Kompet dengan kopi-kopi ya, kafe-kafe di luar, kopinya pun juga sama dengan yang di luar juga. Saya ya? jamin Mas, Ya. karena sementara ini sudah saya uji cobakan testimoni beberapa pelanggan yang memang pengopi gitu, yang bukan pengopi awam tapi yang pengopi, mereka mengantar puas. Puas. Teman hanya mereka bilang begini, waktu teman dari Jakarta datang sini, dia pesan kopi P60 kerinci, dia minum, lalu dia lihat harganya bingung. Kok Mas ini Arabica kering kok 15.000 kan? Apa ada untungnya gitu? Ada Mas gitu, tenang aja. Gitu. Karena dia minum di Jakarta udah 2-3 kali lipat dari itu. Iya. Itu deh. Jadi untuk kantongmu juga Pas nih. pas murah. Pas. Pas. Yang 5.000 tadi. 5.000 itu kopi tuh bro. Untuk snack-snack semua kita di bawah 10.000 ya. Itu paketan atau gimana? Sementara ini sendiri-sendiri boleh. Jadi misalnya mereka datang, biasanya mahasiswa datang kan bertiga berempat. Mereka pesan saja beberapa, nanti mereka makan bareng-bareng. Karena kan memang snacknya kan dibagi-bagi menjadi 5, menjadi 6 gitu. Ada nggak Pak ide untuk pengunjung untuk edukasi juga? Ada nggak sih ide kedepannya ke sana? Memang kita selalu edukasi. Teman-teman yang berkunjung sini saya temani, lalu kita ngobrol soal kopi. Saya menjelaskan tentang kopi, cerita tentang kopi bebas gitu ya. Gitu ya. Dan dalam waktu dekat ini saya juga sedang membuat buku kan, buku antologi terbaru Mas Bas. Judulnya juga mengenai kopi gitu. Jadi siap-siap saja ini para penggemar puisi dan para penggemar kopi akan ada buku yang mengenai puisi kopi. Kopiku kopi coklat. Kopimu Kopi hitam. Kopiku, kopimu, kopi kita egalita. Itu moto kami di sini. Oke, berarti nanti kita bisa lihat sedikit cara tunanetra buat kopi itu Pak Irwan, bersedia kan? Monggo silakan nanti langsung saja sama baristanya lah. Baristanya. Iya. Kalau mau cerita kopi di sini sama saya boleh. Oke, siap. Oke, Mas kita sub kopi ya Mas ya? siap, Oke. siap kopi. Oke sahabat, itu perbincangan kita di Inspire Method S di hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan tentunya dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Ada saya Mistiono, Basuki. Pak Irwan, Saya Iwan Gustanto dari Egalita.
Akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.